Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di Cerita Ainun. Semoga kalian dalam keadaan sehat, bahagia, dan selalu dalam lindungan Tuhan. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini ya. Aktifkan juga lonceng notifikasinya, supaya kalian gak ketinggalan kisah-kisah menarik berikutnya. Dan kalau kalian merasa video ini seru atau menginspirasi, jangan ragu untuk share ke teman-teman kalian. Setelah semua yang telah terjadi kepada Alia, semua kecurangan-kecurangan dari keluarga Wijaya terhadap Alia, dan sampai kasus ini pun masuk ke meja hijau pengadilan. Lalu, siapakah yang akan memenangkan perkara ini di pengadilan? Apakah Alia akan mendapatkan kembali apa yang seharusnya menjadi hak dia? Penasaran dengan kisahnya? Yuk, kita mulai. Seperti yang sudah diduga, keluarga Wijaya tidak akan tinggal diam. Begitu gugatan Alia mulai menarik perhatian publik, Raka dan keluarganya segera merancang serangan balik. Mereka mulai menyebarkan fitnah melalui media dan orang-orang yang bisa mereka kendalikan. Alia dituduh sebagai istri tamak yang hanya ingin menguasai kekayaan keluarga Wijaya dan bahkan disebut menggelapkan uang perusahaan. Namun, meskipun gempuran fitnah terus berdatangan, Alia tetap teguh dan tidak goyah. Di sebuah kantor berita, seorang reporter sedang membacakan berita terbaru. Kasus gugatan Alia Pramesti terhadap mantan suaminya, Raka Wijaya, semakin memanas. Namun, sebuah sumber dari dalam keluarga Wijaya menyebut bahwa Alia sebenarnya memiliki motif tersembunyi. Benarkah ia ingin merebut seluruh bisnis keluarga Wijaya sejak awal? Di layar muncul sebuah wawancara dengan seorang pria yang mengaku sebagai mantan karyawan perusahaan Alia. Saya bekerja dengan Alia Pramesti selama bertahun-tahun, dan saya tahu bagaimana dia. Dia selalu menginginkan kekuasaan lebih. Tidak heran jika sekarang dia menggugat mantan suaminya untuk mendapatkan apa yang bukan haknya. Di apartemennya, Alia menatap layar TV dengan ekspresi datar. Di sebelahnya, Nia terlihat geram. "Astaga, mereka benar-benar licik," serunya. "Siapa orang itu? Aku yakin dia dibayar untuk berbohong." Arman, yang ikut menonton, mengangguk. Kemungkinan besar begitu. Mereka mencoba membangun narasi bahwa kaulah yang tamak, bukan mereka. Alia menarik napas panjang. Aku sudah menduga ini akan terjadi. Mereka ingin menjatuhkanku di mata publik sebelum kasus ini benar-benar masuk ke persidangan. Arman menatapnya serius. Apakah kamu yakin masih bisa menghadapi ini? Alia menoleh padanya dan tersenyum tipis. Aku sudah melewati yang lebih buruk, Arman. Fitnah seperti ini tidak akan menghancurkanku. Tidak lama setelah fitnah mulai menyebar, Alia menerima sebuah undangan makan malam dari Raka. Nia mencurigai itu jebakan. Aku yakin dia hanya ingin menjebakmu. Jangan pergi, Alia. Namun, Alia justru tersenyum. Justru karena itu, aku harus pergi. Aku ingin melihat sejauh mana dia akan bermain kotor. Di sebuah restoran mewah, Alia duduk berhadapan dengan Raka. Pria itu terlihat santai, seolah-olah tidak ada konflik di antara mereka. "Terima kasih sudah datang," kata Raka dengan senyum penuh kepalsuan. Alia menatapnya tajam. "Langsung saja, Raka. Aku yakin kamu tidak memanggilku hanya untuk makan malam biasa." Raka menyandarkan punggungnya ke kursi. "Kamu masih keras kepala seperti dulu ya?" Alia tidak menjawab. Raka kemudian melanjutkan, "Dengar, Alia. Kita bisa menyelesaikan ini dengan damai. Jika kamu mau mencabut gugatanmu, aku bisa memastikan kamu mendapatkan kompensasi yang layak." Alia tersenyum sinis. Kompensasi? Seperti apa? Selembar cek dan permintaan maaf palsu? Raka menghela napas, lalu mencondongkan tubuhnya ke depan. "Kalau kamu terus melawan, aku bisa membuat hidupmu semakin sulit." Media sudah mulai berbalik arah. Publik percaya bahwa kamu yang serakah. Jika kamu menyerah sekarang, aku bisa memastikan nama baikmu tetap bersih. Alia menatapnya tajam. "Aku tidak peduli dengan opini publik, Raka. Yang aku pedulikan adalah keadilan. Kamu dan keluargamu
telah mencuri apa yang menjadi hakku, dan aku akan memastikan kalian membayarnya. Ekspresi Raka berubah dingin. Jangan gegabah, Alia. Kamu tahu aku bisa lebih kejam dari ini. Alia bangkit dari kursinya, menatapnya dengan penuh keberanian. Dan aku bukan wanita yang dulu bisa kamu permainkan, Raka. Sampai jumpa di pengadilan. Tanpa menunggu jawaban, Alia berjalan pergi, meninggalkan Raka yang menatapnya dengan rahang mengatup keras. Keesokan harinya, Alia dan Arman menggelar konferensi pers. Saudara-saudara sekalian, kata Arman dengan tegas, kami ingin meluruskan berita yang selama ini beredar. Kami memiliki bukti kuat bahwa ada pemalsuan tanda tangan dan penggelapan aset yang dilakukan oleh Raka Wijaya dan keluarganya. Kami juga memiliki kesaksian dari beberapa saksi kunci yang siap membuka fakta sebenarnya. Para wartawan segera mengangkat tangan untuk bertanya. Namun Alia yang mengambil alih mikrofon. Saya hanya ingin mengatakan satu hal, katanya dengan suara tenang, namun penuh ketegasan. Kebenaran tidak bisa disembunyikan. Fitnah yang disebarkan oleh keluarga Wijaya hanya membuktikan bahwa mereka takut. Tapi saya tidak akan mundur. Saya akan melawan sampai keadilan benar-benar ditegakkan. Kamera-kamera mulai mengabadikan momen itu, dan dalam waktu singkat, video konferensi pers Alia viral di media sosial. Kini, publik mulai melihat siapa yang sebenarnya bersalah. Setelah berbulan-bulan berjuang, Alia akhirnya berhasil mengumpulkan bukti yang cukup untuk membuktikan bahwa asetnya telah dicuri secara ilegal. Dokumen-dokumen yang ditandatangani tanpa isinya, transaksi mencurigakan, hingga rekaman suara yang didapatkan oleh Arman menjadi senjata utama dalam persidangan. Hari itu pun tiba. Di ruang sidang yang penuh dengan wartawan dan pengamat hukum, putusan awal akhirnya diumumkan. Hakim mengetuk palunya. Setelah mempertimbangkan semua bukti yang telah diajukan, pengadilan menemukan bahwa pengalihan aset milik saudari Alia Pramesti kepada keluarga Wijaya dilakukan dengan cara yang melanggar hukum. Ruangan mulai berbisik. Raka, yang duduk di kursi terdakwa, tampak pucat. Sementara itu, Bu Ratna dan Siska saling berpandangan, panik. Hakim melanjutkan, dengan ini, pengadilan memutuskan bahwa aset-aset yang telah dialihkan secara ilegal harus dikembalikan kepada saudari Alia Pramesti. Selain itu, terdakwa dapat dikenakan tuntutan pidana atas pemalsuan dokumen dan penggelapan aset. Alia menggenggam jemarinya erat, menahan emosinya. Akhirnya, kebenaran mulai berpihak padanya. Di sisi lain, Raka segera bangkit dari kursinya. Yang mulia, saya keberatan. Ini pasti ada kesalahan. Saya hanya menjalankan bisnis sesuai prosedur. Hakim menatapnya tajam. Saudara Raka Wijaya, keberatan Anda akan dipertimbangkan dalam sidang lanjutan. Namun, berdasarkan bukti yang diajukan, keputusan ini bersifat tetap hingga penyelidikan lebih lanjut dilakukan. Ketukan palu terakhir menggema di ruangan. Persidangan hari itu resmi berakhir. Saat keluar dari ruang sidang, Alia dan Arman dikepung oleh wartawan. Bu Alia, bagaimana perasaan Anda setelah keputusan ini? Apakah ini berarti Anda menang sepenuhnya? Bagaimana tanggapan Anda atas upaya Raka untuk menghindari hukuman? Alia menarik napas panjang dan berkata dengan mantap, saya bersyukur keadilan mulai ditegakkan. Ini bukan hanya soal aset, tapi soal memperjuangkan hak saya yang telah dirampas. Sementara itu, di sudut lain gedung pengadilan, Raka sedang berbicara dengan Bu Ratna dan Siska. Kita belum kalah, bisik Bu Ratna. Masih ada celah hukum yang bisa kita manfaatkan. Siska mengangguk cepat. Kita bisa ajukan banding atau kita buat dia terlihat buruk di mata hukum. Raka mengatupkan rahangnya. Ia menatap Alia yang tengah dikerumuni. Wartawan dengan tatapan penuh kebencian. Kalau dia pikir ini sudah berakhir, dia salah besar. Gumamnya dengan suara dingin. Malam itu, Alia, Nia, dan Arman berkumpul di apartemen Alia. Ini baru awal, kata Arman. Kita memang sudah menang di tahap awal, tapi aku yakin mereka tidak akan menyerah begitu saja. Nia menyesap kopinya dan mendesah.
Aku tidak habis pikir bagaimana Raka bisa sejahat itu. Aku ingat dulu dia sangat mencintaimu, Alia. Alia tersenyum pahit. Cinta itu tidak berarti apa-apa jika keserakahan sudah menguasai hati seseorang. Arman menatapnya penuh penghargaan. Yang penting sekarang, kamu sudah di jalur yang benar. Selama kita tetap waspada, mereka tidak akan bisa menjebakmu lagi. Alia menatap keluar jendela, ke langit malam yang mulai terang dengan bintang-bintang. Perjuangannya memang belum selesai, tetapi untuk pertama kalinya, ia merasakan harapan yang nyata. Seiring berjalannya kasus, semakin banyak bukti baru yang muncul. Tidak hanya soal pencurian aset Alia, tetapi juga kejahatan manipulasi bisnis dan pencucian uang yang dilakukan oleh keluarga Raka. Media yang sebelumnya dikuasai oleh keluarga Wijaya mulai berbalik arah setelah beberapa jurnalis investigasi mengungkap skandal besar yang telah mereka sembunyikan selama ini. Kini, bukan hanya Alia yang melawan mereka tetapi seluruh publik. Di kantor Arman, Alia duduk dengan gelisah di depan layar laptopnya. Nia berdiri di belakangnya, membaca laporan yang baru saja diterima dari seorang jurnalis investigasi terkenal. Astaga, mereka selama ini bukan hanya mencuri asetmu, ujar Nia dengan nada kaget, tapi juga terlibat dalam pencucian uang? Ini lebih besar dari yang kita bayangkan. Arman mengangguk serius. Dari hasil investigasi, keluarga Wijaya telah menggunakan perusahaan fiktif untuk mencuci uang mereka. Banyak aset yang mereka alihkan bukan hanya dari Alia, tapi juga dari investor lain yang tidak menyadarinya. Alia mengepalkan tangannya. Jadi selama ini mereka bukan hanya menjebakku. Mereka sudah bermain kotor sejak lama. Arman menatapnya dalam-dalam. Dan sekarang, kita punya kesempatan untuk menjatuhkan mereka sepenuhnya. Di kediaman keluarga Wijaya, suasana tegang. Raka membanting surat kabar ke meja. Apa ini? Kenapa mereka bisa tahu soal perusahaan fiktif kita? Bu Ratna, yang biasanya tenang, tampak cemas. Ini pasti kerjaannya Alia. Dia pasti menggunakan media untuk menjatuhkan kita. Siska menggigit bibirnya. Kita harus melakukan sesuatu. Jika ini terus menyebar, kita bisa kehilangan segalanya. Raka menatap mereka tajam. Aku tidak akan membiarkan ini terjadi. Aku akan mencari cara agar Alia disalahkan atas semua ini. Namun Bu Ratna menggeleng. Bukan hanya Alia yang harus kita hadapi sekarang. Polisi sudah mulai menyelidiki. Kita harus memikirkan rencana yang lebih besar. Di media sosial, berita tentang kejahatan keluarga Wijaya menjadi viral. Bongkar penipuan Wijaya dan keadilan untuk Alia menjadi trending di berbagai platform. Salah satu postingan berbunyi, bagaimana mungkin keluarga sekaya mereka masih tamak dan menipu banyak orang? Mereka harus dihukum seberat-beratnya. Sementara itu, seorang investor yang pernah tertipu oleh Raka tampil dalam wawancara. Saya pernah berinvestasi dalam bisnis Raka Wijaya, tapi ternyata semua itu hanya kedok. Saya kehilangan miliaran rupiah, dan saya ingin mereka bertanggung jawab. Di kantor Arman, Alia melihat berita tersebut dengan mata berkaca-kaca. Akhirnya kebenaran mulai terungkap. Bisiknya, Arman tersenyum kecil. Ini baru permulaan, Alia. Dengan bukti ini, kita bisa menekan jaksa untuk menuntut mereka lebih keras. Alia mengangguk. Ia tidak akan berhenti sampai keluarga Wijaya benar-benar mendapatkan hukuman yang pantas. Di sebuah kantor pengacara mewah, Raka duduk berhadapan dengan pengacaranya. Kita harus menemukan cara agar aku bisa lolos dari ini, katanya dengan nada penuh tekanan. Sang pengacara menghela napas. Raka, dengan bukti yang ada, sangat sulit untuk menghindari tuntutan ini. Kecuali apa? Potong Raka cepat, kecuali kamu mengorbankan seseorang. Raka terdiam. Matanya menyipit. Maksudmu, salah satu anggota keluargamu bisa dijadikan kambing hitam. Jika kamu bisa membuktikan bahwa semua ini bukan atas perintahmu, kamu mungkin bisa mendapat hukuman yang lebih ringan. Raka menatap kosong ke meja. Perlahan, senyumnya muncul. Ia tahu siapa yang bisa dikorbankan. Hari itu akhirnya tiba.
Setelah berbulan-bulan pertarungan hukum yang melelahkan, pengadilan akan mengeluarkan putusan final. Ruang sidang dipenuhi oleh wartawan, pengamat hukum, dan publik yang ingin mengetahui nasib keluarga Wijaya. Alia duduk dengan tenang di samping pengacaranya, Arman. Di seberangnya, Raka, Bu Ratna, dan Siska tampak gelisah. Ketika hakim memasuki ruang sidang, semua orang terdiam. Hakim mengetuk palunya. Setelah mempertimbangkan semua bukti dan keterangan saksi, pengadilan memutuskan bahwa pengalihan aset milik saudari Alia Pramesti kepada keluarga Wijaya dilakukan dengan cara ilegal dan melanggar hukum. Ruangan kembali berbisik. Alia menggenggam jemarinya erat. Sementara wajah Raka semakin pucat. Hakim melanjutkan, dengan ini, seluruh aset yang telah dialihkan secara ilegal harus dikembalikan kepada pemilik sahnya, saudari Alia Pramesti, tanpa syarat. Arman tersenyum tipis, sementara Alia menghembuskan napas lega. Akhirnya, haknya kembali. Namun, keputusan itu belum selesai. Selain itu, lanjut hakim dengan suara tegas, pengadilan memutuskan bahwa terdakwa Raka Wijaya, Ratna Wijaya, dan Siska Wijaya terbukti bersalah atas tindakan pemalsuan dokumen, penggelapan aset, dan pencucian uang. Dengan ini, mereka dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Ruangan gempar. Apa? Bu Ratna berdiri dari kursinya. Ini tidak adil. Kami hanya melakukan yang terbaik untuk keluarga kami. Siska menangis histeris. Kami tidak bersalah. Kami hanya... Diam, Siska, bentak Raka, wajahnya merah padam. Ia menatap hakim dengan penuh amarah. Yang mulia, saya keberatan. Saya hanya menjalankan bisnis seperti biasa. Semua ini pasti ada rekayasa. Hakim menatapnya dingin. Keberatan Anda ditolak. Bukti yang diajukan telah cukup membuktikan keterlibatan Anda dalam kasus ini. Raka menghempaskan tubuhnya ke kursi. Ia tidak bisa percaya bahwa ia benar-benar kalah. Setelah persidangan, Raka dan keluarganya dikawal keluar oleh polisi. Sebelum mereka masuk ke mobil tahanan, Alia berjalan mendekati Raka. Jadi, begini akhirnya, kata Alia pelan, matanya menatap lurus ke mata Raka. Raka mendengus. Jangan berpikir ini kemenangan besar. Kamu hanya beruntung. Alia tersenyum tipis. Bukan soal keberuntungan, Raka. Ini soal kebenaran yang akhirnya terungkap. Bu Ratna menatap Alia dengan penuh kebencian. Kamu merusak keluarga kami. Alia menghela napas. Kalian yang merusak diri sendiri dengan keserakahan kalian. Siska berusaha mendekat, tetapi polisi menahannya. Kamu pikir kamu menang, Alia? Kita akan keluar dari ini dan kita akan membalasmu. Alia tidak takut. Ia sudah melewati yang lebih buruk. Dengan tenang, ia berkata, "Aku tidak akan membuang waktuku untuk membalas dendam. Aku hanya ingin hidupku kembali. Dan sekarang, aku sudah mendapatkannya." Raka terdiam. Untuk pertama kalinya, ia sadar bahwa ia benar-benar kehilangan segalanya. Beberapa hari setelah persidangan, Alia berdiri di depan rumah lamanya rumah yang dulu diambil darinya. Kini, rumah itu kembali menjadi miliknya. Nia berdiri di sampingnya. Bagaimana rasanya? Alia tersenyum kecil. Seperti pulang ke rumah setelah perjalanan panjang. Arman mendekat. Ini bukan hanya tentang aset atau rumah, Alia. Ini tentang membuktikan bahwa kebenaran selalu menang. Alia mengangguk. Aku tidak akan pernah membiarkan orang lain mengambil apa yang menjadi hakku lagi. Ia menatap langit, merasakan angin sejuk yang berhembus. Ini bukan hanya akhir dari perjuangannya, tapi juga awal dari babak baru dalam hidupnya. Setelah semua yang terjadi, Alia tidak membuang waktu untuk meratapi masa lalu. Ia sadar bahwa kemenangan sejati bukan hanya mendapatkan kembali haknya, tetapi juga membangun sesuatu yang lebih besar. Kini, ia fokus membangun bisnisnya kembali dan bertekad membantu perempuan lain yang pernah mengalami nasib seperti dirinya. Di sebuah gedung perkantoran yang baru direnovasi, Alia berdiri di depan ruangan kaca yang menghadap ke kota. Nia masuk sambil membawa beberapa dokumen. Jadi, ini dia.
kantor baru kita? Gimana rasanya? Alia menghela napas dan tersenyum, seperti mendapatkan kesempatan kedua. Aku tidak akan menyia-nyiakannya lagi. Arman, yang ikut hadir, menambahkan, kamu sudah melewati badai yang besar. Sekarang saatnya kamu benar-benar berdiri di atas kakimu sendiri, tanpa bayang-bayang siapapun. Alia mengangguk mantap. Aku ingin lebih dari sekadar membangun bisnis. Aku ingin membuat perubahan. Nia mengangkat alis. Perubahan seperti apa? Alia tersenyum. Aku ingin membantu perempuan lain yang mengalami hal serupa. Banyak perempuan yang kehilangan hak mereka karena sistem yang tidak adil, karena dimanipulasi oleh orang yang mereka percaya. Aku ingin mereka tahu bahwa mereka bisa bangkit. Arman tersenyum bangga. Itu ide yang luar biasa, Alia. Dengan pengalamanmu dan pengaruh yang kamu miliki sekarang, kamu bisa menjadi suara bagi mereka. Tak lama setelah itu, Alia menerima undangan untuk hadir di sebuah acara talk show televisi. Presenter. Alia, perjalanan hidupmu sangat luar biasa. Dari seorang perempuan yang kehilangan segalanya, kini kamu bangkit kembali. Apa yang membuatmu tetap bertahan? Alia tersenyum. Karena aku sadar bahwa aku harus bertahan. Jika aku menyerah, aku akan membiarkan mereka menang. Aku ingin membuktikan bahwa tidak ada yang bisa menghancurkan kita, kecuali kita sendiri yang menyerah. Presenter. Dan sekarang, kamu memulai sebuah inisiatif baru untuk membantu perempuan lain. Bisa ceritakan lebih lanjut? Alia. Aku ingin membangun yayasan yang berfokus pada edukasi hukum dan keuangan bagi perempuan, terutama mereka yang berada dalam situasi rentan. Banyak perempuan yang kehilangan hak mereka hanya karena mereka tidak tahu bagaimana mempertahankan apa yang menjadi milik mereka. Presenter, itu tujuan yang luar biasa. Setelah semua yang terjadi, apakah kamu masih menyimpan dendam terhadap mantan suamimu dan keluarganya? Alia menghela napas. Aku memilih untuk tidak menyimpan dendam. Mereka sudah menerima konsekuensi dari perbuatan mereka. Hidupku terlalu berharga untuk dihabiskan dengan kebencian. Aku memilih untuk fokus pada masa depan. Penonton memberikan tepuk tangan meriah. Suatu hari, Alia mengunjungi salah satu pusat bantuan hukum yang baru didirikannya. Seorang perempuan muda, Rina, mendekatinya dengan mata berkaca-kaca. Rina, Bu Alia, saya ingin mengucapkan terima kasih. Saya membaca kisah Anda, dan itu memberi saya keberanian untuk melawan suami saya yang telah mencuri bisnis saya. Alia tersenyum hangat. Kamu tidak sendiri, Rina. Kita semua berhak memperjuangkan apa yang menjadi hak kita. Rina menggenggam tangan Alia. Terima kasih sudah membuktikan bahwa perempuan juga bisa melawan. Alia merasa dadanya menghangat. Ini yang ia inginkan. Bukan sekadar membalas dendam, tetapi membuat perubahan nyata. Di akhir hari, Alia duduk di balkon rumahnya, menikmati angin malam. Nia duduk di sampingnya. Jadi, apa langkah berikutnya? Alia tersenyum. Membangun lebih banyak, membantu lebih banyak, dan memastikan bahwa tidak ada perempuan lain yang mengalami apa yang aku alami. Arman, yang baru datang, menambahkan dan mungkin memberikan kesempatan untuk kebahagiaan baru. Alia tertawa kecil. Kebahagiaan tidak harus datang dari orang lain. Aku sudah cukup bahagia dengan apa yang aku miliki sekarang. Ia menatap ke langit. Masa lalunya mungkin penuh luka, tetapi masa depannya kini penuh harapan. Alia telah bangkit, dan kali ini ia tidak akan jatuh lagi. Setelah kekalahan di pengadilan, Raka dan keluarganya kehilangan segalanya. Semua aset yang dulu mereka rampas dari Alia kini kembali ke milik aslinya. Tanpa bisnis, tanpa kekayaan, dan tanpa kekuatan yang dulu mereka banggakan, mereka kini merasakan bagaimana rasanya jatuh ke titik terendah sesuatu yang dulu mereka lakukan pada Alia. Di sebuah kontrakan kecil yang jauh dari kemewahan, Bu Ratna duduk dengan wajah penuh kegetiran, sementara Siska mengacak-acak laci mencari sisa uang yang mungkin masih ada. Siska menggerutu, "Bu, kita nggak bisa terus hidup begini. Aku nggak tahan. Dulu kita bisa beli apapun yang kita mau, sekarang makan aja susah." Bu Ratna menghela napas, matanya kosong. Ini semua salah Alia.
Kalau saja dia tidak melawan, kita masih punya segalanya. Raka, yang duduk di sudut ruangan, menatap ibunya dengan tatapan tajam. Matanya cekung, wajahnya tidak lagi memancarkan kepercayaan diri seperti dulu. Jangan menyalahkan Alia, gumamnya pelan tapi tegas. Siska menoleh, terkejut. Apa? Kamu membelanya sekarang? Dia menghancurkan hidup kita, Kak. Raka mendesah. Tidak, kita yang menghancurkan hidup kita sendiri. Bu Ratna menatap anaknya dengan marah. Jadi kamu menyalahkan ibumu sendiri. Semua yang kulakukan itu untukmu, Raka. Untuk keluarga kita. Raka menundukkan kepala. Ia akhirnya sadar. Semua yang dilakukan ibunya keserakahan, manipulasi, penghancuran hidup Alia hanyalah topeng untuk menutupi keburukan mereka sendiri. Dan ia telah menjadi bagian dari semua itu. Di tengah keterpurukannya, Raka mengambil keputusan besar mencari Alia. Ia tahu ia tidak punya hak untuk memohon, tapi ia ingin setidaknya meminta maaf. Setelah beberapa hari mencari, akhirnya ia menemukannya. Alia sedang mengunjungi salah satu pusat bantuannya, berbicara dengan beberapa perempuan yang ingin bangkit dari keterpurukan. Hatinya mencelos melihatnya. Alia tampak lebih kuat, lebih anggun, lebih berwibawa daripada sebelumnya. Ia menelan ludah dan melangkah mendekat. Alia menoleh. Sejenak, ada kilatan keterkejutan di matanya. Tapi, hanya sesaat kemudian ia kembali tenang. Seperti melihat seseorang yang tidak lagi berarti dalam hidupnya. Ada apa, Raka? Tanyanya dengan nada datar. Raka mencoba berbicara, tapi suaranya tercekat. Aku ingin meminta maaf. Alia menatapnya tanpa ekspresi. Maaf? Ya, Raka mengangguk. Aku tahu ini tidak akan mengubah apapun, tapi aku benar-benar menyesal. Aku seharusnya tidak membiarkan ibuku mempengaruhiku. Aku seharusnya percaya padamu. Alia menghela napas pelan. Dan sekarang, setelah kehilangan segalanya, kamu baru sadar? Raka menggigit bibirnya. Aku tidak berharap kamu memaafkanku. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku menyesal. Alia menatapnya lama sebelum akhirnya berkata, aku sudah memaafkanmu, Raka. Tapi aku tidak akan pernah melupakan apa yang kamu lakukan. Raka menundukkan kepala. Aku mengerti. Alia melanjutkan. Aku sudah melanjutkan hidupku. Aku harap kamu juga bisa belajar dari kesalahanmu dan mencari jalanmu sendiri, tanpa bergantung pada orang lain. Raka mengangguk pelan. Untuk pertama kalinya, ia merasa benar-benar sendirian. Beberapa bulan setelah pertemuan itu, Bu Ratna jatuh sakit akibat stres yang berkepanjangan. Siska, yang tidak terbiasa hidup susah, merantau dan menghilang tanpa kabar. Raka bekerja serabutan mencoba bertahan hidup. Tidak ada lagi status pengusaha sukses. Tidak ada lagi penghormatan dari orang-orang. Ia kini hanya seorang pria biasa yang pernah punya segalanya dan kehilangan segalanya karena keserakahannya sendiri. Di sisi lain, Alia terus berkembang. Bisnisnya semakin maju, yayasannya semakin besar, dan ia semakin bahagia. Suatu malam, saat melihat langit dari balkon rumahnya, ia tersenyum kecil. Nia yang duduk di sampingnya bertanya, kamu nggak menyesal membiarkan mereka pergi begitu saja? Alia menggeleng pelan. Tidak, karena ini bukan soal balas dendam. Ini soal keadilan. Arman, yang baru datang, tersenyum. Dan kamu sudah mendapatkan keadilan itu. Alia menatap ke depan. Ia tidak akan menoleh ke belakang lagi, karena hidupnya kini ada di masa depan bukan di bayang-bayang masa lalu. Hidup Raka kini tidak lagi sama. Tanpa harta, tanpa status, dan tanpa keluarga yang mendukungnya, ia harus menghadapi kenyataan pahit yang dulu ia timpakan pada Alia. Namun, di tengah keterpurukannya, ada satu harapan yang masih ia genggam Alia. Ia berharap, jika ia bisa meminta maaf dengan tulus, mungkin Alia akan memberinya kesempatan kedua. Tetapi, Alia yang sekarang bukan lagi Alia yang dulu. Di kantor barunya, Alia sedang sibuk dengan pekerjaannya. Beberapa staf berdiri di dekatnya, membahas proyek baru yang sedang mereka rencanakan. Tiba-tiba,
Resepsionis masuk dengan ragu-ragu. Maaf Bu Alia, ada seseorang yang ingin bertemu dengan Anda. Katanya hati-hati. Alia mengangkat kepala dari dokumennya. Siapa? Resepsionis tampak ragu sebelum menjawab. Raka Bu. Ruangan menjadi hening seketika. Nia, yang duduk di dekatnya, langsung mendesis. Apalagi yang dia mau? Alia terdiam sejenak, lalu menghela napas. Biarkan dia masuk. Raka masuk ke ruangan dengan pakaian sederhana. Tidak ada lagi setelan mahal atau aroma parfum mewah. Wajahnya tampak lebih tirus, matanya penuh harapan dan rasa bersalah. Alia, ucapnya pelan. Alia duduk dengan tenang, matanya tak menunjukkan emosi. Apa yang kau inginkan, Raka? Raka menghela napas, mencoba menenangkan dirinya. Aku tahu aku tak pantas berada di sini. Aku tahu aku sudah menghancurkan segalanya, tapi aku benar-benar menyesal, Alia. Alia tetap diam. Aku kehilangan semuanya. Lanjut Raka. Dan saat semua itu hilang, aku baru sadar. Aku kehilangan sesuatu yang lebih berharga darinya kamu. Nia, yang berdiri di belakang Alia, mendengus. Oh, jadi baru sadar setelah jatuh miskin? Raka menatap Alia dengan penuh harap. Aku ingin memperbaiki semuanya. Aku ingin kita kembali seperti dulu. Beri aku kesempatan kedua, Alia. Ruangan menjadi sunyi. Alia menatap Raka lama. Laki-laki yang dulu ia cintai dengan sepenuh hati, yang dulu ia percaya lebih dari siapapun, kini berdiri di depannya, memohon sesuatu yang tidak akan pernah ia berikan lagi. Akhirnya, ia menghela napas dan berkata dengan tenang, namun tegas, Raka, aku bukan lagi Alia yang dulu. Raka terdiam. Aku sudah melewati banyak hal, aku sudah belajar banyak hal. Dan aku tahu satu hal yang pasti, aku tidak akan pernah mengulang kesalahan yang sama. Raka menggeleng, berusaha meyakinkan. Alia, aku bisa berubah. Aku bisa menjadi orang yang lebih baik. Alia tersenyum kecil, senyum yang penuh kepastian, bukan keraguan. Kalau begitu, berubah untuk dirimu sendiri, bukan untukku. Raka tampak putus asa. Alia, aku mencintaimu. Alia menatapnya dengan mata yang penuh kebijaksanaan. Kalau engkau mencintaiku, kau tidak akan mengkhianatiku dulu. Raka mencoba meraih tangannya, tapi Alia mundur selangkah. Aku sudah memaafkanmu, Raka. Lanjutnya pelan. Tapi aku tidak akan pernah bisa melupakan apa yang kau lakukan. Tapi aku menyesal, seru Raka. Suaranya mulai bergetar. Aku benar-benar menyesal. Alia menatapnya, tatapan yang penuh empati, tapi juga penuh batasan. Penyesalan tidak selalu berujung pada kesempatan kedua, ujarnya lembut. Jadi, ini benar-benar akhir bagi kita. Tanya Raka, suaranya hampir berbisik. Alia mengangguk. Sudah berakhir sejak kau memilih untuk mengkhianatiku. Raka menatapnya lama, seolah ingin mencari setitik harapan dalam tatapan Alia. Tapi tidak ada. Alia sudah melangkah maju, sementara ia masih terjebak di masa lalu. Akhirnya, Raka menghela napas panjang. Matanya memerah, tapi ia tahu tidak ada lagi yang bisa ia lakukan. Tanpa berkata apa-apa lagi, ia berbalik dan berjalan keluar dari ruangan. Nia mendekati Alia, menatapnya dengan kagum. Kamu baik banget, tahu nggak? Kalau aku yang ada di posisimu, udah kutendang dia keluar sejak tadi. Alia tertawa kecil, meski matanya sedikit berkabut. Bukan soal baik atau tidak, Nia, katanya pelan. Ini soal tahu kapan harus melepaskan. Ia menatap keluar jendela, melihat matahari mulai tenggelam. Hari ini ia menutup bab terakhir kisahnya dengan Raka. Dan besok ia akan menulis kisah baru, kisah yang lebih indah, lebih kuat, dan lebih berharga. Masa lalu adalah guru yang kejam. Tetapi bagi Alia, itu adalah batu loncatan. Dulu, ia adalah seorang wanita yang percaya pada cinta tanpa syaratannya untuk dikhianati oleh orang yang paling ia percayai. Namun kini, Alia telah bangkit. Tidak hanya sebagai pengusaha sukses, tetapi juga sebagai inspirasi bagi banyak orang. Di sebuah acara seminar bisnis bergengsi,
Alia berdiri di atas panggung dengan penuh percaya diri. Ratusan pasang mata menatapnya, mengagumi wanita yang kini menjadi simbol kekuatan dan keberanian. Kegagalan adalah bagian dari perjalanan, ujar Alia. Suaranya tenang namun penuh ketegasan. Dulu, aku berpikir bahwa kehilangan segalanya adalah akhir dari hidupku. Tapi ternyata itu adalah awal dari sesuatu yang lebih besar. Para hadirin terdiam, terinspirasi oleh kata-katanya. Ketika aku dikhianati oleh orang yang paling aku cintai, aku bisa saja menyerah. Aku bisa saja membiarkan diriku hancur. Alia tersenyum tipis. Tapi aku memilih untuk bangkit. Aku memilih untuk mengambil kembali apa yang menjadi hakku, bukan hanya dalam bentuk harta, tetapi juga harga diri dan kebahagiaanku. Tepuk tangan meriah memenuhi ruangan. Di sudut ruangan, Arman, pengacara yang dulu membantunya, tersenyum bangga. Dia benar-benar luar biasa, gumamnya. Nia, yang duduk di sebelahnya, menyikut lengannya sambil tertawa kecil. Tentu saja, ini Alia yang kita bicarakan. Setelah acara selesai, Alia berjalan menuju area VIP, di mana beberapa pengusaha besar ingin berbincang dengannya. Namun, langkahnya terhenti ketika seseorang berdiri di depannya, Raka. Berbeda dari terakhir kali mereka bertemu, Raka kini tampak jauh lebih lusuh. Rambutnya tidak serapi dulu, dan wajahnya menunjukkan kehidupan yang jauh dari kemewahan. Alia, panggilnya dengan suara serak. Alia menatapnya, kali ini tanpa dendam, tanpa amarah. Hanya tatapan penuh pemahaman. Selamat, kamu benar-benar berhasil. Lanjut Raka dengan senyum pahit. Aku lihat namamu ada di mana-mana. Semua orang mengagumimu sekarang. Alia hanya tersenyum kecil. Aku bekerja keras untuk itu. Raka menunduk. Aku hanya ingin bilang kalau aku menyesal. Bukan hanya karena kehilangan harta, tapi karena kehilanganmu. Kamu adalah hal terbaik yang pernah ada dalam hidupku, Alia. Alia menghela napas. Tidak lagi merasa sakit hati, hanya merasa kasihan. Aku berharap kamu menemukan jalanmu, Raka. Ujarnya lembut. Tapi aku sudah menemukan jalanku sendiri. Raka menatapnya seolah ingin memohon kesempatan lagi. Tapi kali ini, ia tahu bahwa itu tidak akan terjadi. Ia tersenyum lemah. Aku mengerti. Terima kasih, Alia. Lalu, ia pergi, meninggalkan Alia untuk selamanya. Di kantornya yang baru, Alia duduk di kursinya sambil menatap keluar jendela. Dulu ia berpikir bahwa kebahagiaan hanya bisa ditemukan dalam cinta seseorang. Namun kini, ia menemukan bahwa kebahagiaan sejati ada dalam dirinya sendiri. Tiba-tiba, pintu diketuk. Arman masuk dengan berkas di tangannya. Alia, kita sudah dapat investor baru. Sepertinya perusahaan kita akan berkembang lebih cepat dari yang kita perkirakan. Alia tersenyum. Itu kabar baik. Arman mendekat, menatapnya dengan tatapan yang lebih dari sekadar rekan kerja. Alia, aku tahu ini bukan saatnya. Tapi aku hanya ingin bilang bahwa aku mengagumimu. Bukan hanya sebagai pengusaha, tapi sebagai seorang wanita yang luar biasa. Alia terdiam sejenak. Dulu, ia mungkin akan takut membuka hatinya lagi. Namun kini, ia mengerti bahwa cinta yang sehat bukanlah tentang bergantung pada seseorang, melainkan berjalan bersama sebagai dua individu yang utuh. Ia tersenyum. Terima kasih Arman. Mungkin suatu hari nanti, ia akan membuka hatinya lagi. Tapi untuk sekarang, ia menikmati hidupnya yang baru dengan penuh kebebasan, kekuatan, dan kebahagiaan. Dengan luka yang perlahan sembuh, Alia menemukan kebahagiaan yang tidak bergantung pada siapapun. Ia kini bukan hanya seorang wanita yang bangkit dari keterpurukan, tetapi juga simbol harapan bagi banyak orang yang pernah merasakan pengkhianatan dan kehilangan. Namun, takdir selalu memiliki cara untuk menghadirkan kejutan yang indah. Di suatu pagi yang cerah, Alia duduk di balkon rumah barunya. Angin sepoi-sepoi menerpa rambutnya, membawa ketenangan yang dulu sempat hilang. Tiba-tiba, sebuah amplop diletakkan di atas mejanya oleh Nia. Undangan pernikahan? Alia mengangkat alisnya. Nia mengangguk dengan senyum misterius.
Buka saja. Dengan ragu, Alia membuka amplop itu. Nama yang tertera di sana membuatnya tertegun. Raka, Siska. Hatinya terasa aneh. Bukan karena masih ada rasa, tetapi karena akhirnya ia benar-benar bisa melepaskan segalanya. Ia menatap Nia dengan senyum tenang. Kurasa ini benar-benar akhir dari semua yang pernah terjadi. Nia menatap sahabatnya dengan bangga. Kamu sudah menang, Alia. Bukan hanya di pengadilan, tapi juga dalam hidup. Alia menghela napas panjang, lalu tersenyum. Aku sudah bebas. Malam itu, Alia menghadiri acara amal yang diadakan oleh perusahaannya. Di tengah keramaian, seseorang mendekatinya. Kenapa duduk sendirian di sudut? Alia menoleh dan mendapati Arman berdiri di sampingnya, mengenakan setelan rapi dengan senyum hangat. Aku hanya menikmati suasana, jawab Alia dengan santai. Arman duduk di sebelahnya. Kamu sudah berjalan jauh, Alia. Aku tahu betapa sulitnya perjalanan ini untukmu. Alia tersenyum kecil. Aku dulu berpikir bahwa kebahagiaan itu datang dari seseorang. Tapi ternyata, kebahagiaan sejati adalah ketika kita bisa berdamai dengan diri sendiri. Arman mengangguk. Dan sekarang, apakah kamu sudah siap untuk membuka hatimu lagi? Alia menatapnya. Matanya tidak lagi menyiratkan kesedihan, melainkan ketenangan. Mungkin dulu, ia akan ragu. Namun sekarang, ia tahu bahwa cinta yang sesungguhnya tidak akan pernah memenjarakan, melainkan membebaskan. Ia tersenyum. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Tapi, aku tidak akan takut lagi. Arman tertawa kecil. Itu jawaban terbaik yang pernah aku dengar. Malam itu, mereka duduk bersama, berbicara tentang kehidupan, mimpi, dan segala kemungkinan yang akan datang. Bukan sebagai pelarian, tetapi sebagai dua orang yang siap melangkah bersama tanpa beban masa lalu. Beberapa bulan kemudian, Alia berdiri di depan panti asuhan yang baru saja ia bangun. Dulu, ia kehilangan segalanya. Sekarang, ia menggunakan kesempatannya untuk membantu orang lain agar tidak mengalami hal yang sama. Seorang gadis kecil berlari ke arahnya dan menarik tangannya. Kak Alia, aku ingin menjadi seperti kakak ketika besar nanti, katanya dengan mata berbinar. Alia tersenyum dan berjongkok, menggenggam tangan gadis itu. Kamu bisa menjadi lebih dari itu. Kamu bisa menjadi siapapun yang kamu inginkan. Dari kejauhan, Arman menatapnya dengan penuh kebanggaan. Alia kini telah menemukan kebahagiaannya, bukan dari harta, bukan dari cinta orang lain, tetapi dari dirinya sendiri. Dan kali ini, tidak ada yang bisa mengambilnya lagi.